Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih soal geometri dan pengukuran. Ini numerasi. Ini infografisnya sudah beda ya dengan yang sebelumnya. Nah, seperti biasa tidak usah dibaca. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan di soal saja. Langsung saja kita lihat soalnya. Nah, sebuah wadah berbentuk persegi prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 6 cm. Lagi-lagi prisma segi 6 ya. Nah, berarti panjang alasnya 6 cm, artinya kita bisa menuliskan di sini 6 cm, ini 6 cm. Pokoknya sisi alasnya 6 cm. Dan tingginya 18 cm. Tinggi si mana? Tinggi si prismanya ya. 18 cm. Oke. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada sekali mandi, maka banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan adalah, nah, kita cari tahu dulu air hasil penghematan dari pancuran yang nomor berapa. Nah, kebetulan gampang, nomor 1, kita bisa baca di sini. Gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60%. Menghemat air lebih dari 60%. Wah, mendingan pakai pancuran ya. Oke, kita hitung terlebih dahulu tadi hasil air penghematannya. Air hasil penghematannya. Jadi air hasil penghematan. Sebesar berapa tadi teh? 60% dari 15 liter ya. Berarti 60% dikali 15 liter. Sama saja dengan 60 per 100 dikali dengan 15. Ini sama dengan, kalian boleh menghitungnya 9 ya. 9 liter. Nah, karena satuannya cm semua, kita ubah ke dalam cm kubik. Jadi 9 liter itu sama saja dengan 9.000 cm kubik. Nah, tahan terlebih dahulu. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan banyak wadah. Disimpan dulu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung volume wadahnya yang berbentuk persegi 6 prisma segi 6 beraturan ya. Nah, berarti di sini volume prisma itu kan sama dengan luas alas kan dikali tinggi prisma. Alasnya kebetulan berbentuk apa di sini? Ya, segi 6. Kita gambarkan terlebih dahulu segi 6-nya. Nah, ini kalian bayangkan ibaratin ini beraturan ya. Saya nggak bisa gambar. Nah, ini ya dibayangkan ini ibarat ini segi 6 beraturan. Panjang sisinya itu adalah 6 cm. Kata ini 6, berarti ini 6 gitu ya. Ini 6. Kita tarik dari titik tengahnya ke sudut-sudutnya. Nah, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Sebanyak 6 segitiga sama sisi. Nah, untuk menentukan luas alasnya itu adalah alasnya berbentuk segi 6. Jadi kita terlebih dahulu perbesar segitiga kecilnya gitu ya. Nah, ini tuh ukurannya 6, ini 6. Kemudian kita tentukan tinggi segitiganya. Dan kita bagi 2 kan dari sini ke sini berarti 3, ini 3 gitu ya. Nah, kita tinggal tentukan terlebih dahulu tinggi si segitiganya. Nah, ini kan menggunakan Pitagoras. Berarti tinggi segitiganya sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke, berarti berapa? 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27 itu kalau kita pisah 9 dikali 3. Sehingga kita bisa mengeluarkan akar 9. Itu 3 akar 3. Ini tinggi segitiganya. Ya. Oke, kemudian kita cari luas segitiga. Berarti luas segitiga itu kan sama dengan setengah kali kali alas, alasnya berarti dari sini ke sini yaitu adalah 6. Setengah kali 6 dikali tinggi segitiganya. Berapa tadi? 3 akar 3. 3 akar 3. Oke, kita hitung. Sederhanakan 6 bagi 2 dapat 3, berarti 3 kali 3. Oh, luas segitiganya 9 akar 3. Nah, setelah kita peroleh luas segitiga, kita bisa memperoleh luas alasnya. Luas alas itu sama saja dengan luas segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan ya, itu sama dengan ya udah. Segitiganya kan sama ya, ada 6, berarti tinggal dikali 6. 6 dikali luas segitiga. Atau di sini 6 dikali
9 akar 3. 6 kali 9, 54 akar 3. Itu baru luas alas. Sekarang kita tentukan volume wadahnya atau volume prismanya. Ya, volume prisma. Prisma segi 6. Berarti ya udah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya 54 akar 3, tinggi prismanya yang mana? Yang ini. Yang 18. Ya, baru kita hitung. Tinggal 54 dikali 18. Kalau kesulitan boleh menggunakan kalkulator supaya cepat ya. 54 dikali 18. Itu 972 akar 3. Nah, akar 3-nya kita ubah berdasarkan yang diketahui di soal. Akar 3 sama dengan 1,73. Jadi 972 ini dikalikan dengan 1,73. Nah, kurang lebih hasilnya adalah 1681,56. Nah, ini untuk volume prisma. Sehingga kita bisa menentukan tadi yang ditanyakan apa? Banyak wadah, ya kan? Berarti di sini banyak wadahnya. Banyak wadah, ya seperti yang sebelumnya. Berarti air hasil penghematan dibagi dengan volume si wadahnya. Artinya kita hitung 9.000 dibagi dengan 1.681,56. Berapakah hasilnya? 9.000 dibagi 1.681,56. Itu berarti sekitar 5,3 ya. 5,352 bla bla bla. Kita bulatkan gitu ya. Nah, dibulatkan kan harusnya 5, tapi di option tidak ada. Ya, kita cari yang mendekatinya saja. Jadi jawabannya adalah 6. 6 buah gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi soal yang selanjutnya. Masih menggunakan infografis yang sama ya, anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Andi mandi menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola yang berdiameter 16 cm. Ini sama seperti yang tadi, cuman bedanya diameternya ya. Perkiraan perbandingan volume gayung yang Andi pakai untuk mandi dengan air hasil penghematan menggosok gigi dengan mematikan keran air. Berarti kaitannya dengan menggosok gigi. Yang mana? Yang menggosok gigi. Mana? Jangan ya, bukan. Jika bau kotoran, bukan. Matikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Nah, berarti dengan yang nomor 3 ya. Yang ini ya. Batasi penggunaan air dengan gelas atau gayung dan dapat menghemat 11 liter air per hari. Nah, berarti penghematannya adalah 11 liter per hari. Gitu ya. Apa namanya? Air hasil penghematan. Air hasil penghematan. Ini 11 liter. 11 liter karena satuannya cm, kita ubah lagi ke dalam cm kubik. Jadi dikali 1000, 11.000 cm kubik. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan perbandingan yang ditanyakan. Ya. Nah, kita terlebih dahulu cari tahu atau hitung volume gayung. Volume gayungnya kan berbentuk tadi setengah bola ya. Nah, ingat kembali volume setengah bola itu sama aja dengan 2/3 PR pangkat 3. Nah, itu ya dihapalinnya volume setengah bola. Oke, kemudian setelah ini kita tinggal masukin saja. Oh iya, jari-jarinya kita tentukan. Dia berdiameter 16 cm. Berarti kalau diameternya 16 cm, jari-jarinya 16 bagi 2, 8 cm. Nah, gitu ya kita masukkan. Sama dengan 2/3 pi. Pi-nya menggunakan yang diketahui di soal. Dikali 3,14 gitu ya. Dikali R pangkat 3. R-nya 8. Berarti 8 pangkat 3. Nah, kita hitung. Boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi cara ngitung menggunakan kalkulatornya mungkin jangan sampai salah penggunaannya. Itu pertama 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Nah, kita punya berarti di sini 3.215,36 dibagi 3. Nah, hasilnya dibagi 3. Dibagi 3 itu berarti menghasilkan sama dengan
1071,78 kita bulatkan. Gitu. Ya, itu volume setengah bolanya. Nah, kemudian kita akan menentukan tadi perbandingan, ya, perbandingan. Nah, berarti di sini perbandingan. Mana dengan mana? Ya, volume gayung itu volume setengah bola dengan air hasil penghematan. Nah, berapa? Ya udah. Berarti ya benar ya. Volume gayung yang dipakai untuk mandi dengan air hasil penghematan. Iya. Berarti volume gayungnya di sini adalah 1071,79 dibandingkan dengan air penghematan 11.000. Nah, kita hitung. 1071,79 ini dibagi dengan 11.000. Nah, ini hasilnya 0,097 ya. Nah, ini kalau kita buat berarti sama saja dengan 0,9/10 kurang lebih. Ya, nah ini kan tidak ada ya. Cari yang mendekati 0,9 kita bulatkan. Nah, jadi 1/10. Jadi jawabannya adalah yang C, 1/10. Oke. Soal selanjutnya masih infografis yang sama. Kita lihat, nah, mangkok berbentuk kerucut terpancung. Oh iya ya benar ya. Seperti kerucut terpancung. Seperti pada gambar digunakan untuk menampung air. Jika air yang ditampung adalah air dari penghematan mencuci pakaian selama setahun, jika X adalah mangkok, maka banyak mangkok yang bisa digunakan adalah. Nah, ingat kembali untuk volume kerucut terpancung, ya berarti di sini dulu nih yang air hasil penghematannya nih, air hasil penghematannya berarti kita punya 11.400 liter ya kan, sampai 34.000 liter. Nah, ini sentimeter berarti diubah dulu ke dalam sentimeter kubik, dikalikan masing-masing dengan 1.000, berarti 11.400.000 ya kan, sentimeter kubik. Ya, ini agak kurang jelas. Nah, gitu. Sampai 34 juta sentimeter kubik juga. Nah, udah. Ini simpan. Nah, nanti yang akan kita gunakan. Oke. Nah, kita cari tahu dulu volume wadahnya. Volume wadah itu sama aja dengan volume kerucut. Kerucut terpancung ya. Terpancung. Nah, berapa tadi? Berarti 1/3, hati-hati, kali Pi, kali T, ya kan, dikali R besar kuadrat. Masih ingat? Ditambah R besar dikali R kecil, ditambah R kecil kuadrat. Ya, ditambah R kecil kuadrat. Nah, ini. R besarnya berapa? Ya, R besarnya kita lihat. Diameter yang paling besar ada 35, berarti R besarnya sama dengan 35/2. Udah begitu. R kecilnya berarti R kecilnya sama dengan diameternya 7, berarti 7/2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti sama dengan 1/3. Pi-nya menggunakan yang diketahui di sana ya. 22/7, berarti di sini 22/7 kali tinggi. Tingginya berapa yang diketahui di soal? Oh, ini 28 ya. Ini sebagai tingginya. Tingginya 28 dikali R besarnya 35/2, ini pangkat 2, ditambah 35/2 dikali R kecilnya 7/2, ditambah R kecil kuadrat 7/2 kuadrat. Nah, kita hitung satu-satu. Ini bisa dihitung dulu, berarti 22 kali 28. Oh, ini bisa disederhanakan. 28 dibagi 7 berarti 4. 4 kali 22, 88/3. Nah, kita hitung yang sama-sama yang tengahnya. Berarti 35/2 itu dikuadratkan sama saja dengan 35 kuadrat itu 1225 dibagi 2 dikuadratkan 4. Ditambah 35 kali 7.
35 kali 7 itu 245 per 2 kali 2 juga 4. Ya, ini 5. Nah, ditambah 7 kali 7, 49 per 4. Nah, kita tinggal hitung 88 per 3 dikalikan dengan tadi 1225 ditambah 245 ditambah 49. Ini berarti menghasilkan 1519 dibagi 4. Nah, sama dengan ini 88 bagi 4 kan 22 ya. Nah, berarti tinggal 1519 dikali 22 ya kan? Dibagi 3. Dibagi 3. Nah, ini kurang lebih 11.139,33. Itu untuk volume kerucut terpancung. Nah, untuk menentukan banyak mangkok ya, berarti ya udah masing-masing dibagi dengan ini volume kerucut terpancung. Berarti yang ini dibagi dengan 11.139,33 sampai ini juga sama dibagi 11.139,33 karena ini yang diketahuinya ada rentan ya, hasil penghematan airnya itu adalah rentan. Jadi enggak cuma satu. Ada batas bawah sampai batas akhir. Jadi kita hitung dulu 11.400.000 dibagi dengan 11.139,33 itu kurang lebih 1.023,4 sampai nah kita hitung 34 juta dibagi dengan 11.139,33 ini berarti kurang lebih 3052,25. Nah, yang mendekati yang mana? Yang mendekati adalah yang A. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya, gampang ya? Oke, kita lihat lagi masih soal yang sama, infografis yang sama, soal yang berbeda. Nah, ini makanan kesukaan saya nih. Bacang ya. Oke, kita lihat. Makanan tradisional yaitu bacang umumnya berbentuk limas. Ya, limas segitiga beraturan katanya. Kita kasih pendekatannya limas segitiga beraturan. Misal bacang tersebut akan dibuat dengan ukuran sisi alasnya itu 6 cm dan tingginya 10 cm. Berarti kurang lebih ini kan segitiga ya. Nah, prisma. Nah, seperti ini. Berarti alasnya itu kan yang ini nih, segitiga sama sisi berarti ya. Karena kan dia bacang beraturan katanya. Ininya 6 gitu kan. Itu juga 6. Nah, dan tingginya 10, berarti tinggi prismanya 10. Jika campuran untuk, 5 sorry ya, bukan prisma. Jika campuran untuk membuat bacang tersebut salah satunya adalah beras yang dicampur air dengan perbandingan 1:3. Yang artinya, nah, 1:3 berarti 1 liter untuk beras. Nah, itu 3 liter untuk air. Nah, gitu ya. Seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari menutup kebocoran keran air per hari. Maka banyak bacang maksimum yang dapat dibuat dengan bentuk sama adalah keran bocor itu yang mana di sini? Di sini ada nggak? Tanaman terlihat duduk, ada yang keran bocor pagi hari jika enggak ya. Nah, mungkin ini mah terpisah ya infografisnya, sorry. Jadi mungkin bisa kita lihat. Jangan biarkan keran bocor. Keran yang bocor bisa membuat air terbuang hingga 75 liter per hari itu kan. Berarti kalau bocor itu lumayan 75 liter per hari ya. Jadi penghematannya air hasil penghematan berapa tadi? 75 liter. 75 liter itu sama saja dengan dibuat ke sentimeter dikali 1000. Jadi 75.000 cm kubik ya. Oke. Ini simpan dulu. Ini akan kita gunakan nanti untuk menentukan banyak bacang maksimum yang dihasilkan gitu ya. Oke, kita cari terlebih dahulu berarti volume dari si limasnya. Ya,
volume limas itu kalian ingat-ingat lagi, volume limas itu sama dengan ada 1/3 kali luas alas kali tinggi. Gitu. Ya, oke. Luas alasnya kan berbentuk segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi, dan katanya di sini 6, ini 6. Nah, berarti ini tingginya, ini 3, ini 3, ya kan? Nah, kita cari tahu dulu aja tinggi si segitiga sama sisinya. Ini berarti tinggi segitiganya. Pakai Pythagoras seperti biasa, berarti 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 36 dikurang 9. Nah, berarti 27. Atau 3 akar 3. Oke, kita dapat tinggi segitiganya sedemikian, sehingga kita bisa menentukan luas segitiganya. Luas segitiga itu kan berarti setengah kali alasnya yang ini 6. Setengah kali 6 dikali tinggi 3 akar 3 ya, tinggi yang diperoleh yang ini. Jadi sama dengan 6/2 itu adalah 3. 3 kali 3 9 akar 3. Jadi luas segitiganya 9 akar 3. Ya, luas segitiga itu sama saja dengan luas alas. Luas alas limas. Jadi ya udah, volume limas, volume limas kita peroleh sama dengan 1/3 kali luas alasnya 9 akar 3 kali tinggi. Tinggi limasnya itu 10 cm. 10 ya udah. Nih coret-coret 9/3 3. 3 kali 10. Jadi volume limasnya 30 akar 3. Volume limas berarti ya volume si bacangnya juga. Nah, hati-hati di sini ada perbandingan. Ya, perbandingan beras dan air untuk membuat suatu bacang. Karena kita membandingkannya dengan air hasil penghematan, berarti kita cari tahu dari volume limas 30 akar 3, air yang digunakan untuk membuat satu bacang itu berarti berapa? Nah, pakai perbandingan. Air itu kan 3 ya, perbandingannya berarti 3 per, nah ini jumlahin, 3 tambah 1. 4, 3/4 dari volume limas. Volume limasnya adalah 30 akar 3. Gitu ya. Nah, ini sama dengan, ya udah, berarti 3 kali 3 itu kan 90. Oke, 90 dibagi 4. Nah, berarti di sini 22,5 ya. 22,5 akar 3. Nah, akar 3-nya, nah di sini dulu. Akar 3-nya kita ubah sesuai dengan yang di soal. Tuh. Berarti 22,5 kita kalikan dengan 1,73. Ya, dikalikan dengan 1,73. Itu berarti kurang lebih menghasilkan 38,925. Nah, ini adalah volume air yang digunakan untuk satu bacang. Gitu ya. Nah, tinggal berarti banyak bacang. Yang ditanyakan kan banyak bacang. Banyak bacang berarti ya udah. Air hasil penghematannya 75.000 dibagi dengan volume air dalam satu bacang. 38,925. Ya udah sama dengan gitu kan. 75.000 ya kan dibagi dengan 38,925. Nah, jadi kurang lebih hasilnya itu 1926,78. Nah, kita bulatkan. Berarti kurang lebih kita jawabannya yang yang paling mendekati 1920. Nah, ya, selamat mencoba. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini infografisnya salah ya, saya menempatkan. Oke, gak apa-apa, langsung saja ke sini ya. Ini ada infografisnya, dia mulai dari sini ya. Oke, kita baca. Sebuah perusahaan es krim akan membuat es krim dari bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan air. Es krim yang sudah jadi diisikan ke dalam wadah berbentuk kerucut. Dan sebagian ada yang menonjol keluar sehingga berbentuk setengah bola. Oh, berarti ini gabungan ya, es krimnya itu. Ada yang kerucut, bawahnya berarti yang es krimnya itu berbentuk setengah bola. Seperti pada gambar. Ya. Jika bahan-bahan dan air berbanding 3:1, yang artinya 1 liter air akan dicampur dengan 3 liter bahan-bahan lainnya. Maka
Banyak es krim yang dapat dibuat dengan memanfaatkan air penghematan menutup keran yang bocor per hari adalah, oke, keran yang bocor bisa membuat air terbuang hingga 75 liter. Berarti air hasil penghematannya berapa? 75 liter ya? Air hasil penghematan. Iya, 75 liter. 75 liter ini sesuaikan berarti satunya dalam sentimeter, kita ubah ke dalam sentimeter kubik kali 1000. Jadi 75.000 sentimeter kubik. Nah, ini simpan dulu untuk nanti kita menentukan banyak ya di sini ya. Banyak cup ya. Oke. Kita lihat. Berarti kita cari tahu volume es krimnya. Es krim itu berarti gabungan volume kerucut ditambah setengah bola. Iya kan? Nah, oke, kita akan tentukan ya. Nah, volume setengah bola terlebih dahulu ya. Volume setengah bola itu seperti biasa berapa tadi? 2/3 dikali PR pangkat 3. Nah, R-nya berapa? Ini diameternya kan 7 nih di sini ya di es krim. Berarti jari-jarinya R-nya sama dengan 7 dibagi 2. Nah, simpan aja 7 bagi 2. Berarti sama dengan di sini 2/3 dikali pi. Pi-nya sesuai dengan yang diketahui. Dikali 2, 2/7. Dikali R. R-nya itu adalah 7. Ya, 7/2 pangkat 3. Nah, gitu. Baru kita hitung terlebih dahulu. Ini bisa disederhanain nggak? Belum ya? Oke, kalau belum ya kita sederhanakan saja terlebih dahulu. Ya, ini 2 kali 2, 2, itu 44 per 7 kali 3, 21 dikali 7 pangkat 3 itu berapa ya? 7 pangkat 3. Nah, 7 kali 7 kali 7, berarti 343. 343 gitu ya, dibagi 2 pangkat 3, 8. Nah, kita kalikan berarti 44 dikali 343 itu sekitar 15,092 dibagi 21 kali 8. 21 kali 8 itu 168. Jadi sama dengan 15092 dibagi dengan 168. Nah, kurang lebih 89,83. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita gabungkan dengan cari volume kerucutnya. Ya, volume kerucut. Kerucut itu berarti si cupnya kan? Volume cupnya. Ya enggak? Volume kerucutnya gitu ya. Oke, volume kerucutnya berapa di sana? Berarti ya kerucut itu kan 1/3. Oke, dikali luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya kan dia berbentuk lingkaran ya. Berarti luas alasnya kita hitung dulu. Itu luas lingkaran. Ya, berarti sama dengan di sini 1/3 luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Oke, dikali tinggi. Nah, tinggi itu yang ini nih. Dari sini ke sini itu berapa? Kan dari sini ke sini itu kan setengah ya, setengah atau jari-jari ya. Jari-jari kan berarti 7 bagi 2. 7 bagi 2 itu berarti 3,5. Berarti kalau dari sini ke sini 10,5. Berarti dari sini ke sini tingginya tinggal 10,5 dikurang 3,5. Yaitu 7 cm. Jadi tinggi si kerucutnya 7 cm. Nah, 7 kan ya. Oke, berarti sama dengan di sini 1/3 dikali 2, 2/7 dikali 7/2 pangkat 2 dikali 7. Ya, nah ini bisa coret-coret 7-nya. Jadi sama dengan 22/3 dikali 49/4. Nah, 22 kali 49. 22 kali 49. Itu 1078 dibagi 12. Dibagi, kita hitung dulu 1078 dibagi 12. Itu kurang lebih juga sama dengan 89,83. Oh, sama ya. Berarti tinggal dikalikan 2 saja. Ya, volume si es krim ya, volume es krim. Es krim itu ya gabungan antara volume setengah bola ditambah volume kerucut.
Nah, berarti sama dengan berapa ya? Tinggal dikalikan 2 aja ya. 2 dikali 89,83. Ya, berarti kita punya 179,66. Ini volume es krim. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu perbandingan airnya. Dalam satu es krim itu berapa? Air perbandingannya berapa? 3:1. 1 ya? Air itu kan 1 ya perbandingannya. Berarti apa namanya, perbandingan air gitu ya. Ya, perbandingan air. Perbandingan air dalam satu es krim. Berarti ini 1/3 tambah 1 perbandingannya dihitung 4. 1/4 dikali dengan 179,66. Nah, tinggal berarti 179,66 dibagi 4. Nah, berarti di sini menghasilkan 44,915. Sehingga untuk menentukan banyak apa di sini? Menentukan banyak es krim. Banyak es krim yang dapat dibuat. Berapa cup? Nah, ya udah, tinggal air hasil penghematan 75.000 dibagi dengan perbandingan air tadi. Volume perbandingan air dalam satu es krim. 44,915. Jadi tinggal 75.000 dibagi 44,915. Hasilnya berarti 1669,82. Nah, ini kan berhubung yang paling mendekati adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya, gampang ya? Gampang lah ya. Oke. Nah, ini mungkin soal terakhir ya di geometri dan pengukuran. Nah, yang ini. Ini ada penghematan airnya juga sudah tersedia. Matikan keran saat sikat gigi. Saat menyabuni tangan, kebiasaan ini bisa menghemat kurang lebih 750 liter air per bulan. Nah, ini ada keterangan per bulan ya. Per bulan. Berarti di sini air hasil penghematan ya. Penghematannya itu berapa? 750 liter per bulan. Diubah ke dalam sentimeter kubik nggak? Iya, sepertinya ya. Iya, benar. Berarti dikali 1000. Jadi 750.000 sentimeter kubik. Ini per bulan ya. Kasih keterangan per bulan. Oke, nah kita simpan dulu ini untuk nanti perhitungan selanjutnya. Kemudian, nah di sini Ani akan membuat nasi tumpeng yang dikukus dengan menggunakan tempat berbentuk kerucut asupan ya, kalau dalam bahasa Sunda. Pada gambar, campuran air untuk mengukus berasnya adalah 1:1. Artinya 1 liter beras dicampur 1 liter air. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan air hasil penghematan jika Ani mematikan keran air saat menggosok gigi selama 4 hari. Nah, selama 4 hari. Tuh kan, berarti ini selama 4 hari. Maka banyak maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat adalah, ini kan per bulan penghematan airnya, kalau 4 hari berarti ya kita cari tahu air hasil penghematan bukan 1 bulan tapi 4 hari. 4 hari ya kita tinggal perbandingkan aja. 1 bulan diperkirakan ya 30 hari lah ya. Berarti di sini 4 hari per 30 hari kali berapa? Kali 750.000. Nah, jadi penghematannya sudah berubah sekarang. Penghematannya menjadi berapa? 4 dikali 750.000 dibagi 30. Nah, jadi penghematannya adalah 100.000 cm kubik. Nah, ini yang akan kita gunakan berarti. Ya, oke. Itu per 4 hari. Kemudian kita tinggal menentukan ya itu rumus apa namanya? Volume dari si cetakan tumpeng ya, si kerucut berarti ya. Berarti volume kerucut di sini. Kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Berbentuk lingkaran. Jadi pi R kuadrat kali tinggi. Oke, pi-nya menggunakan 3,14 ya. Jadi 1/3 kali 3,14
Nah, dikali R. Nah, ini kan diameternya 35. Berarti R-nya sama dengan 35 dibagi 2. Ya kan? Berarti 35 dibagi 2 pangkat 2 kali tinggi. Tingginya berapa? Tinggi kerucutnya 60. Udah, kita tinggal hitung. Berarti di sini 3,14 dibagi 3. Nah, hitung 35 kuadrat itu sama saja dengan 35 kali 35. 35 dikali 35. Berarti 1225 ya. 1225 dibagi 4 kali 60. Nah, 60 bisa dibagi 4. Ini berarti nyisa 15 ya. 15. Nah, 15 bisa dibagi 3. Berarti ini nyisa 5. Ya udah tinggal kaliin. 5 dikali 1225 dikali 3,14. Itu berarti menghasilkan kurang lebih 19.232,5. Itu volume kerucut. Ya udah, berarti banyak nasi tumpengnya. Banyak nasi tumpeng maksimalnya adalah, ya udah penghematannya kan 100.000. 100.000 dibagi 19.232,5. Nah, kira-kira menghasilkan berapa? Jadi 100.000 dibagi dengan 19.232,5 set. Jadi jawabannya adalah sekitar 5,19 bla bla bla. Dibulatkan, harusnya kan ke 5 ya tetap. Berarti pembulatannya adalah 5. Ya udah, jadi jawabannya adalah yang C. Banyak nasi tumpengnya adalah 5 buah. Nah, itu mungkin ya anak-anak pembahasan terkait numerasi, materi geometri dan pengukuran. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan sampai ketemu di pembahasan ANBK lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Semangat.